Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Jenderal Gatot yang memutuskan maju untuk minta dukungan rakyat. Bismillah, bangkit atau punah. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio akhirnya meminta dukungan rakyat untuk maju urusan Capres. Tapi ini maksudnya, Gatot Nurmantio maju mengajukan gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. Gatot Nurmantio merasa ambang batas pencalonan presiden ini merusak nilai demokrasi. Makanya dia maju perseorangan untuk gugat ketentuan ini seraya memohon dukungan dari rakyat. Sudah saatnya masyarakat sadar demokrasi kita ini makin hari makin merosot, menuju kehancuran. Saya yakin masyarakat khususnya pemuda mengetahui ini. Apa yang saya lakukan menyelamatkan generasi muda dari kehancuran. Mari bersama-sama bangkit atau punah. Katanya dalam YouTube Refli Harun dikutip pada Rabu 15 Desember kemarin. Presidential threshold 20% biang masalah. Gatot mengungkapkan alasan kenapa dia menggugat presidential threshold ke MA. Mantan Panglima TNI itu melihat masalah kebangsaan ini adalah jatuhnya demokrasi. Kebebasan berekspresi sampai kesenjangan sosial makin bertambah. Dari analisa tersebut ternyata masalahnya adalah dalam memilih pemimpin nasional tidak bisa diseleksi dengan benar. Justru kebiri demokrasi dengan presidential threshold 20%. Oleh sebab itu, dengan dukungan beberapa jaringan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, di daerah-daerah Gatot membulatkan maju gugat ketentuan tersebut. Oleh sebab itu saya pikir saya harus mengambil langkah. Bismillah. Oleh sebab itu saya pikir saya harus mengambil langkah. Bismillah, saya ajukan judicial review agar presidential threshold 0%. Gatot mengetahui Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah 13 kali menolak gugatan soal presidential threshold. Fakta itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mencoba menggugat ambang batas tersebut. Dalihnya, namanya berjuang tidak boleh putus asa. Mungkin 13 gugatan ditolak hakim di MK karena hakim belum melihat perkembangan situasi terkini. Saya yakin dengan perkembangan terkini, kalau hakim itu warga negara yang bertanggung jawab, situasi penyebab biang masalah adalah PT 20% ini. Kalau ini dibiarkan, demokrasi kita akan hancur. Gatot mengakui dia menggugat PT 20% dengan maju perseorangan, namun dia didukung dan didorong oleh elemen kami, daerah-daerah untuk menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presidential threshold ini. Seperti diketahui, Refli Harun bersama dengan Gatot Nurmantio baru-baru ini mengajukan gugatan ke MK. Gugatan yang diajukan Refli Harun dan juga Gatot Nurmantio merupakan perihal presidential threshold. Refli Harun dan juga Gatot menganggap presidential threshold saat ini bukanlah urusan partai politik saja. Menurut Refli dan juga Gatot, justru presidential threshold ini adalah untuk siapapun yang punya hak untuk memilih, mereka berhak untuk mengajukan. Dikutip melalui redaksi dari kanal YouTube Refli Harun yang ditayangkan pada 13 Desember kemarin, ahli hukum tata negara mengunggah video terbarunya perihal pengajuan gugatan ke MK. Dalam video tersebut, Refli Harun mengungkapkan bahwa pihaknya menginginkan MK mengubah ambang batas presidential threshold yang minimal harus 20%. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gatot Nurmantio yang menginginkan presidential threshold menjadi 0%. Perlu diketahui, Refli Harun merupakan pengacara Gatot Nurmantio perihal ini. Akan tetapi, Jenderal Purnawirawan TNI tersebut tidak hadir ke MK karena ada kepentingan lainnya. Setiap partai politik mendapatkan standing constitutional right untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, yang itu merupakan hak konstitusional. Terkait pengajuan ini, Refli juga kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya adalah sah secara konstitusional. Karena urusan presidential threshold dan juga urusan pemilihan presiden serta wakil presiden bukan hanya urusan partai politik peserta pemilihan umum, tetapi juga urusan warga negara, terutama yang memiliki hak untuk memilih. Tentu juga warga negara memiliki hak untuk dipilih juga dalam pemilu. Oleh sebab itu, membatasi bahwa hanya partai politik yang bisa mengajukan permasalahan urutan presidential threshold itu menurutnya sangatlah keliru. Pihaknya saat ini ingin menguji kembali MK perihal hanya partai politik saja yang memiliki legal standing terkait presidential threshold. Kami beranggapan bahwa warga negara juga harusnya memiliki legal standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Refli juga mengungkapkan bahwa permohonan dari Gatot Nurmantio sudah diajukan ke MK.
Kedepannya, dirinya juga berharap ada laporan permohonan lainnya dari berbagai komponen masyarakat terkait dengan presidensial threshold. Kita harus buktikan ke Mahkamah Konstitusi bahwa perkara presidensial threshold ini bukanlah perkara elit politik, tapi ini adalah perkara hajat rakyat Indonesia yang menginginkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, banyak rakyat yang menginginkan pemilihan nanti tidak didalangi oleh adanya kepentingan dari oligarki, politik, dan juga bisnis saja. Ex-staf ahli Panglima TNI mengatakan Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua ini semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, yaitu ex-staf ahli Panglima TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi dengan tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, serta bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Dek Jokowi, sebagai orang militer tua dari hati yang paling dalam, saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa. Ujarnya pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 4 Agustus. Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres, yaitu menjadi cebong dan kampret. Selain itu munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi. TAP MPR serta Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan asing, asing dan sembilan naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak kepada asing, asing dan juga sembilan naga. Dedi memberikan contoh real dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi, di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif.